Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita masih membahas statistika nih. Di video terakhir kita udah bahas tentang modus ya. Kali ini kita akan membahas tentang median dan keluarganya ya. Ini median ini ada banyak nih, satu keluarga. Kita kategorikan di satu kelompok ya untuk median ini karena pola atau konsep dari rumus dan cara perhitungannya ini masih sama, sehingga kita gabungkan aja ini menjadi satu kelompok ya. Kita mulai dari median itu sendiri. Nah, kita mulai dulu dengan median data tunggal ya. Pada dasarnya median ini itu adalah nilai tengah setelah datanya kita urutkan ya. Jadi ini sebenarnya cukup gampang kalau untuk data tunggal, dan untuk kasus data tunggal juga biasanya datanya tidak terlalu banyak ya. Jadi kita cukup sederhana untuk mencari mediannya. Contohnya di sini kita punya beberapa data ya. Nah, tentukan median dari data ini. Caranya datanya kita urutkan dulu ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Di sini setelah kita urutkan, kita akan membagi datanya menjadi dua bagian ya. Ini kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data ya. Itu berarti kita bisa potong jadi 5 bagian di kiri, lalu ada 5 bagian di kanan ya. Nah, bagian si tengah-tengahnya itu berarti adalah sebagai mediannya ya. Itu kalau di data tunggal. Ini kalau banyak datanya ada ganjil, dia biasanya langsung nilai dari mediannya sebagai nilai tengah ya. Tapi kalau banyak datanya genap, contohnya seperti kasus data ini datanya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12 data ya. Tapi prosesnya sama aja, kita urutkan dulu datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Karena ini tuh datanya ada 12, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu berarti datanya akan terbagi dua sama banyak ya, yaitu ada 6 bagian di kiri ya, bagian pertama, dan 6 bagian kedua ya. Nah, di sini kita tidak mendapatkan nilai tengah untuk datanya langsung ya. Jadi di tengah-tengahnya ini tidak ada datanya atau datanya kosong ya. Nah, untuk mencarinya itu kita jumlahkan dua data yang berdekatan. Jadi yang tengah-tengah ini kita jumlahin. Berarti mediannya itu adalah 6 ditambah 7 dibagi 2 ya. Jadi mediannya adalah 6,5. Nah, itu kalau di data tunggal. Kalau untuk di data kelompok, nah kalau data kelompok kita menentukan nilai mediannya itu menggunakan rumus ya. Tapi sebelum kita menghitung nilai mediannya, kita menentukan terlebih dahulu kelompok atau kelas yang mewakili dari nilai median. Nah, kita menentukannya dengan kriterianya. Jadi ini kita namain aja ini kriteria ya. Kriterianya kita harus mencari FK. Masih ingat ya, FK, frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi ini yang kita cari itu adalah FK kurang dari ya. Sebelumnya kita sudah mengenal FK ini ada dua, ada FK kurang dari, FK besar dari. Ini yang dimaksud ini adalah FK kurang dari ya. Nah, kita mencari nilai FK yang sudah lebih besar dari atau sama dengan setengah N-nya ya. Jadi kita hitung dulu FK-nya, nanti kita dapetin setengah N. Kalau kita udah punya nilai posisi kelompok mediannya itu ada di kelompok yang mana, baru kita menghitung nilai mediannya dengan rumusnya ini ya. Median sama dengan TB ditambah setengah N. Setengah N ini adalah kriteria ya, jadi jangan dihitung lagi. Biasanya kita ambil langsung aja dari kriteria yang udah kita hitung. Dikurangi FK atas. FK atas ini FK yang berada tepat di atas kelompoknya median ya. Ingat ya, ini adalah FK. Kemudian F median, nah frekuensi dari kelompok median itu sendiri dikali C interval atau panjang kelas. Sementara TB ini tepi bawah ya. Tepi bawah ini kita ambil dari BB dikurangi 0,5. Atau batas bawah kita kurangi 0,5. Untuk lebih jelasnya kita lihat aja satu contoh ya. Nah, di sini tentukan median data ya. Nah, untuk menghitung median, direkomendasikan kita menghitung dulu aja FK-nya ya. Kita bikin sebuah kolom baru khusus untuk FK. Karena FK juga nanti yang paling terakhir itu adalah sebagai N atau banyaknya data. Nah, cara menghitung FK,
Kalau lupa kalian bisa balik lagi ke video pertama tentang statistika ya. Tapi di sini juga akan kita singgung. FK ini kita mulai dari yang paling atas itu sama dengan frekuensi yang paling atas ya. Berarti di sini adalah 3. Kemudian kita tambahkan dengan frekuensi yang ada di bawahnya. Ini kita tambah ya. Dia menjadi 8 ya. Kemudian kita tambahkan lagi. Lalu dia menjadi 16, kita tambahkan lagi menjadi 23 ya. Kita tambahkan lagi jadi 28. Lalu kita tambahkan lagi jadi 30. Nah, FK yang paling terakhir itu adalah N ya. Ini adalah N yang terakhir, berarti di sini N-nya itu adalah 30. Nah, kalau kita sudah ketemu FK kelompoknya, lalu kita udah ketemu juga N-nya ya. Selanjutnya kita akan cari kriterianya ya, kriteria untuk kelompok dari mediannya. Kriteria mediannya itu kita peroleh dari nilai FK yang sudah lebih gede dari atau sama dengan setengah N ya, karena di sini N-nya adalah 30, berarti setengah dari 30. Jadi kita lihat nih kelompok mana yang FK-nya itu sudah lebih gede dari setengah 30 itu 15 ya. Nah, kalau kita lihat berarti yang menjadi kelompok FK-nya di sini adalah menjadi kelompok mediannya di sini adalah FK yang bernilai 16 ya. Karena di sini FK-nya sudah lebih gede, jadi 16 itu sudah lebih gede dari 15. Kalaupun sama berarti tetap kita ambil ya. Kalau di sini FK-nya 15 berarti ini adalah kelompoknya median. Ini pakai tanda sama dengan ya. Nah, berarti data-datanya itu akan kita ambil dari kelompok yang menjadi wakil dari kelompok median ini di 161 sampai 165 ya. Di data-datanya akan kita ambil dari kelompok ini. Nah, kalau kita sudah punya tuh kelompok mana yang menjadi kelompoknya median, tinggal kita masukin ke dalam rumusnya median ya. Berarti mediannya adalah TB. Nah, di sini batas bawahnya adalah 161 ya. 161 berarti TB-nya itu adalah 161 dikurangi 0,5. Berarti TB-nya adalah 160,5 ditambah setengah N. Setengah N tadi itu adalah kriteria ya. Di sini kriterianya adalah 15. Nanti 15 dikurangi. Nah, FK yang berada di atasnya ya, yaitu 8. Ini berarti FK yang ada di atasnya adalah 8. Dibagi F untuk mediannya sendiri itu 8. Dikali panjang kelasnya. Panjang kelas kita ambil dari 2 BB yang berdekatan aja ya. Kita ambil dari sini jaraknya. Berarti C-nya itu adalah 156 dikurangi 151. Berarti C-nya 5 ya. Nah, setelah kita dapatkan data-data ini, tinggal kita hitung ya. Berarti ini sama dengan 160,5 ditambah 15 kurang 8, 7 kali 5, 35 ya, dibagi 8. Kita tambahin aja. Berarti ini menjadi 160,5 ditambah katakanlah ini 4,375 ya. Berarti dia menjadi 164,875. Jadi nilai mediannya adalah 164,875. Nah, itu untuk median di data berkelompok ya. Kemudian kalau bentuknya bentuk histogram, nah ini nanti tergantung dari histogram yang diberikan ya, apakah menggunakan nilai TB-nya langsung atau menggunakan BB. Tapi pada umumnya histogram ini menggunakan TB ya. Di sini kita contohnya adalah histogram yang menggunakan TB. Jadi ini itu adalah TB ya. Ini TB, semuanya ini adalah TB. Kalau dari kiri ya. Nah, prosesnya sama. Kita sebaiknya mencari dulu nilai FK ya. Karena FK ini juga sekalian kita menentukan N atau banyaknya data. Jadi yang FK paling terakhir itu adalah banyaknya data. Jadi ini di sini kita taruh aja FK-nya di dalam kotaknya ya. Mulai dari yang pertama ini berarti sama dengan frekuensinya ya. Ini 2, ini ditambahin 2 tambah 5, ini 7, 7 tambah 8, 15, 15 tambah 12, 27, ini 33, ini 37, dan terakhir 40. Itu berarti FK-nya, N-nya atau jumlah datanya adalah sebanyak 40 ya. N-nya adalah 40.
Nah, berarti untuk kriterianya sendiri itu berarti FK-nya harus lebih gede dari setengah dari 40 ya, setengah dari 40. Berarti dia harus lebih gede dari 20 ya. Nah, kalau kita lihat untuk nilai FK-nya tadi yang berwarna merah ya, yang ada di dalam kotak, yang sudah lebih gede dari 20 itu ada di 27 ya. Berarti kita ambil kelompok untuk mediannya adalah kelompok pada batang yang keempat, yang frekuensinya 12. Nah, kalau kita udah punya kelompok mana yang menjadi kelompoknya median, kita tinggal menghitung nilai mediannya. Berarti mediannya itu adalah, nah kalau di histogram biasanya dia dalam bentuk TB ya, jadi kita tidak perlu mengurangi lagi 0,5, karena yang di kiri dari batang yang keempat ini, sisi kirinya itu adalah TB ya, jadi ini adalah TB-nya 44,5. Jadi ini TB-nya 44,5 ditambah kriterianya itu 20 ya. Ini 20 dikurang FK atas di sini berarti adalah FK yang posisinya sebelum kelompoknya median ya. Berarti ini adalah FK atas, yaitu 15. Jadi 20 kurang 15 dibagi, untuk panjang kelasnya sama ya, kita ambil aja dua kelompok yang berdekatan. Berarti panjang kelasnya itu 34,5 dikurangi 29,5 di 5 ya. Di 5 panjang kelasnya 5 ya. Untuk F-nya sendiri itu adalah di 12. Frekuensi mediannya itu adalah 12 ya. Jadi ini jadi 44,5 ditambah 20 kurang 15, 5 kali 5 25 ya, dibagi 12. Nah, tinggal kita hitung 25 bagi 12 ini nilainya 44,5 ditambah 2, sekitar 0,8 ya. Berarti nilai median dari data histogram ini adalah 46,58. Nah, itu untuk median di data berkelompok yang menggunakan histogram ya. Alurnya mah sama aja. Tidak perlu juga harus dikonversi dulu ke bentuk tabel, biarkan saja dalam bentuk histogram karena tetap aja bisa kita hitung dari histogramnya sendiri.